Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Tuhan Yesus katakan, aku serahkan diriku, tolong aku, beri aku Roh Kudus, memimpin aku ke dalam segala kebenaran, untuk hidup benar, untuk hidup menang, di dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, datanglah, pimpinlah, penuhilah hidupku sekarang juga, di dalam nama Yesus. Aku minta, aku terima sekarang juga, di dalam nama Yesus. Nah, hitung sampai 3 dan terimalah pengurapan itu. 1, 2, 3. Ya, kita semua tenang. Nikmati aja, semua tenang. Tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau perkenankan kami hanya karena percaya padamu dan firman. Kau tebus kami, Kau sucikan kami dengan darah Yesus. Kami jadi benar, kami mau hidup benar. Dan kami tumbuh seperti pohon korma, tumbuh seperti pohon ara. Kami hidup karena Tuhan. Dan hari ini kami sembuh, kami kuat, kami pulih, kami berkati. Di dalam nama Yesus, kita katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Memang sebagian yang mengalaminya tak bisa dikuasainya, tetapi kita akan belajar nanti menikmati saja, ya. Karena kadang-kadang menerima lawatan Tuhan itu seperti kita berenang di tengah lautan. Kalau belum pandai, tidak gugup. Tapi kalau sudah pandai, bisa enak. Haleluya. Itulah buktinya bahwa Tuhan mengasihi kita. Silakan duduk, Bu. Terimalah damai sejahtera dari Allah. Duduklah, tenang. Diajarkan dia duduk di sini. Ya. Kalau saya sih sudah belajar berenang di tengah lautan yang luas. Nah, Anda akan belajar untuk bisa menikmatinya dengan enak. Haleluya. Kalau ada orang didoakan jatuh, bukan karena dia lemah, bukan. Karena kuasa Tuhan dahsyat turun atas dia. Amin. Dia jatuh makanya dia karena dia lemah, enggak.
Ya karena Tuhan menyatakan diri dengan cara yang luar biasa. Ya seperti itu. Yesus akan berbahagia, selamat buat manusia. Yesus Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia memenangkan segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara bersama Yesus, tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus akan membantu juru selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia memenangkan segala raja, segala raja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang merah penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepada kami bersujud sabda-Mu. Haleluya. Rindu sabda-Mu, firman-Mu, rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang merah penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu kami berserah. Berimanlah, berimanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berimanlah, berimanlah Tuhan, ku rindu beriman-Isa. Berimanlah Tuhan. Berimanlah, berimanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berimanlah, berimanlah Tuhan, ku rindu beriman-Isa. Ku rindu beriman-Isa. Ku rindu beriman-Isa. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dibenarkan untuk hidup benar. Memang tidak ada lagi manusia yang benar. Alkitab berkata tidak seorang pun yang benar. Yang ada adalah semua orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan Tuhan benci dosa. Dia mengasihi kita, tetapi Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Seorang berdosa tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak akan mau menemui orang berdosa, karena Dia Maha Kudus, Maha Suci. Dosa menarik kita jauh dari Tuhan. Dosa ibarat gelap. Tidak mungkin gelap bisa mendekati terang. Demikianlah dosa kalau ada dalam diri kita. Kita jadi gelap, tidak mungkin mendekati Allah yang terang. Itu sebabnya
kita akan jauh terus dengan Tuhan karena dosa kita. Namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Maka Tuhan tetap mengasihi kita dan membuat cara bagaimana caranya kita boleh datang pada Tuhan. Dan cara itu adalah harus ada seseorang yang mati menanggung dosa kita, yang menggantikan kita. Maka Allah yang adalah firman pada mulanya menjadi manusia, itulah Yesus Kristus namanya. Dan dialah yang menggantikan kita, sehingga kita ketika datang percaya kepada Yesus 2000 tahun yang lalu, Yesus memikul dosa kita semua. Ketika kita datang percaya kepada Yesus mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni dosa kita dan Dia melepaskan kita, namun Dia yang memikul dan menanggung akibat dosa kita. Harusnya kita yang dihukum dan dikutuk, tapi Yesus menggantikan kita, maka Dialah yang dihukum dan dikutuk karena kita. Harusnya kita masuk ke neraka, namun Yesus yang mati masuk ke neraka menggantikan kita. Karena dosa harus dibayar. Kalau kita yang membayar, kita jauh dari Tuhan, kita kena kutuk, dan kita mati dihukum di neraka selamanya. Tapi kasih Tuhan terhadap kita tidak menghendaki hal itu terjadi. Maka Tuhan yang berusaha menyelamatkan kita bukan dengan cara yang mudah. Caranya Dia harus jadi manusia, Dia harus menanggung memikul dosa kita, menggantikan kita. Dia jadi berdosa, Dia jadi dihukum, Dia jadi sakit, Dia jadi masuk neraka, menggantikan kita yang seharusnya kita yang dihukum dan binasa. Ketika kita percaya, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, datang kepadanya mohon ampun dosa, maka Dia mengampuni kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Karena rencana Tuhan bukan supaya kita menderita dan masuk neraka, namun manusia yang bersalah. Tapi kesalahan manusia melanggar firman itu berbahaya, karena upah dosa adalah maut. Maka harus dibayarnya itu, dan sudah dilakukannya ketika Dia mati di Golgota 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang Dia menunggu siapa yang mau datang kepadanya, karena Tuhan sudah mau menyelamatkan mereka. Tadi beberapa orang dibaptis, mereka sudah mau bertobat, percaya, menerima ini. Berarti Tuhan sudah menanggung dosanya. Tuhan memberi gantinya adalah keselamatan, dan Tuhan memberi kesempatan untuk kita dekat kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang suci hatinya bisa bertemu melihat Tuhan. Ketika Tuhan menebus kita, maka kita jadi benar, Yesus jadi salah. Kita jadi suci, Yesus jadi berdosa. Yesus dihukum, kita dibebaskan. Yesus masuk neraka, kita masuk surga. Itulah yang terjadi ketika kita percaya, menerima Yesus, menyerahkan diri. Yesus yang menggantikan kita. Maka tidak ada orang bisa selamat kalau bukan karena Yesus. Meskipun dia berusaha dan beragama, perbuatan baik usaha kita tidak cukup dan tidak bisa menghapus dosa kita. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Dan Dia sudah lakukan di kayu salib pada waktu Yesus mati. Itu sebabnya di kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur, berbahagialah kita bisa mengenal Yesus dan memuji Dia. Lebih lagi, kalau kita lakukan firman-Nya, maka kita hidup benar. Yesus membenarkan kita karena penebusan dan darah-Nya. Walaupun kita sudah salah, walaupun kita berdosa, ketika kita percaya dan menyerahkan hidup pada Yesus, Tuhan membenarkan kita. Jadi kita di matanya sudah benar. Di mata Tuhan saya ini sudah benar karena Yesus. Ketika Bapa di surga melihat saya, Dia tidak melihat saya lagi sebagai orang berdosa. Dia melihat saya orang yang suci,
karena darah Yesus, karena penebusan Yesus. Saya jadi berkenan oleh karena Tuhan sudah menggantikan saya atas semua kesalahan dan dosa saya. Makanya kita harus mengabdi pada Tuhan dan memuji Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi siapakah orang benar itu? Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Yesus, yang mau percaya, bertobat, datang pada Yesus, maka orang itu disucikan dan dibenarkan menjadi orang benar. Jadi bukan karena benar karena kita, tapi kita benar karena Yesus. Maka Yesuslah yang membuat kita benar. Tetapi jangan hanya dibenarkan, jangan hanya diampuni. Tuhan mau setelah kita dibenarkan, maka kita harus hidup benar. Haleluya. Kalau judul khotbah saya, dibenarkan untuk hidup benar. Jadi saya dan saudara yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan, selalu menyerahkan hidup di mata Bapa di surga, Allah di surga. Kita ini sudah suci karena darah Yesus. Kita ini sudah benar. Walaupun kita belum sempurna. Orang benar itu bukan berarti sudah sempurna, bukan berarti sudah selesai semua, tidak. Kesempurnaan itu proses ketika kita belajar hidup benar. Amin. Jadi dibenarkan untuk hidup benar. Jadi saya dan saudara yang sudah percaya menerima Yesus bertobat, sudah dikatakan Tuhan, kamu sudah orang benar. Yang bilang ini bukan saya, tapi firman Tuhan atau Tuhan sendiri berkata, kamulah bangsa yang kudus, umat yang rajani, katanya, ya. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saya bacakan firman Tuhan begini, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ulangi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau tidak berkenan berarti tidak benar. Tidak berkenan kalau bukan karena iman. Jadi kita dibenarkan Tuhan karena iman. Karena kita percaya Tuhan dan firman, maka Tuhan membuat kita dibenarkan. Karena kita percaya Yesus dan firman-Nya, maka kita dibenarkan menjadi orang benar. Kita berkenan, tapi tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Iman itu adalah karena kita menerima firman yang hidup dalam hati kita, menerima Yesus di dalam hati kita. Ketika firman itu hidup, Yesus kita alami dalam hidup kita, maka timbullah iman. Dan kalau iman sudah timbul di hati, maka kita diperkenankan Tuhan, maka kita dikatakan benar. Maka Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak seorang pun bisa benar kalau tidak karena iman pada diri. Kalau karena perbuatan, karena sifat karakter, tidak satu orang pun yang berkenan pada Tuhan. Tidak satu orang pun yang layak berkenan masuk surga nanti kalau berdasarkan sifat karakter perbuatan kita. Tapi kita boleh ke surga karena iman pada Yesus, karena memiliki iman dari firman. Iman itu timbul dari mendengar firman. Maka dengarlah firman, izinkanlah Yesus datang dalam hatimu. Ketika firman itu hidup dalam hatimu, ketika Yesus hidup dalam hatimu, ada iman dalam dirimu, dan iman itulah yang membuat kita berkenan. Misalnya saudara mau jumpai manajer di perusahaan ini, lalu datang bagian KTU atau apalah di kantor itu.
Pak manajer tidak berkenan ditemui, maka saudara nggak bisa ketemu dengan dia. Demikian juga tanpa iman, tidak seorang pun boleh berkenan pada Tuhan, apalagi bertemu. Tapi karena iman, Tuhan mau, Tuhan berkenan masuk dalam hatimu, kata Alkitab. Karena iman, kau minta ampun sama Tuhan. Aku percaya kau Tuhan Juru Selamat, ampunilah dosaku Tuhan. Karena iman diperkenan, dibenarkan, Tuhan mengampuni dosamu. Haleluya. Tuhan, aku percaya, aku mau dibaptis, aku mau hidup baru. Karena iman kepada Yesus kau dibaptis, sehingga Tuhan mengampuni dosamu. Tanpa iman tidak berkenan. Iman ini nggak bisa dibuat-buat. Iman ini timbul dari firman yang kita dengar. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman yang kita dengar, karena kita buka hati pikiran kita sama Tuhan dan firman, lalu firman datang, lalu kita dengar, timbul iman, Yesus datang karena kita percaya, tinggal dalam hati kita, maka timbullah iman, dan iman ini membuat kita berkenan. Ketika kita datang dengan doa, doa kita diperkenan, dijawab Tuhan karena iman. Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Jadi kita dibenarkan karena percaya Yesus. Pada waktu kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, percaya pada firman-Nya, maka kita jadi benar bukan karena perbuatan, tapi karena iman, di mana Tuhan menggantikan posisi kita. Yesus yang benar menggantikan posisi kita, jadi dia berdosa, tapi kita jadi benar karena iman. Maka karena imanlah kita selamat, bukan karena usaha perbuatan baik kita, bukan, karena iman. Lalu Yesus memperkenan, Yesus membenarkan kita ketika kita bertobat minta ampun untuk diampuni. Maka harus ada iman. Tanpa iman tidak berkenan, tidak seorang pun boleh selamat. Haleluya. Ketika kita percaya, maka kita dibenarkan menjadi orang benar karena Yesus. Jadi saya ketika percaya, Tuhan berkenan. Ketika saya percaya pada Yesus, ada iman, saya datang minta ampun, Tuhan berkenan mengampuni saya. Saya minta kesembuhan, Tuhan berkenan menyembuhkan saya. Tuhan berkati saya, lalu Tuhan lihat kita percaya, Tuhan menjawab doa saya. Tanpa iman, tidak seorang pun layak apalagi berkenan. Maka ketika kita, saudaraku, seperti itu, maka Tuhan seketika itu saat percaya memperkenan kita, membenarkan kita. Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Percaya itu di sini, bukan di kepala, di sini. Makanya firman Tuhan harus di sini. Jangan hanya di sini. Dengar suara Tuhan itu di sini, bukan di sini. Ini pengetahuan. Kalau di sini pewahyuan, di sini iman timbul, ya. Jadi dengan hati percaya, percaya itu ada di hati dan dibenarkan. Tuhan melihat hati. Kalau ada iman di hatimu, Tuhan berkenan. Doa kita tanpa iman, doa kita nggak jawab. Minta ampun kita sama Tuhan, tapi tidak dengan iman, nggak dijawab. Hanya orang percaya yang dibenarkan, diperkenankan datang sama Tuhan. Haleluya. Jadi saudara benar karena percaya Yesus. Saudara menjadi orang benar karena percaya Yesus. Amin. Bukan karena sudah sempurna, atau sudah pandai kali ke Alkitab, atau sudah pendeta maka benar, tidak. Karena iman kau dibenarkan menjadi orang benar. Haleluya. Nah, jangan hanya dibenarkan, jangan hanya jadi benar karena penebusan Yesus, karena percaya. Harus hidup benar. Beda itu, dibenarkan lalu hidup benar, beda itu, ya. Nah, hidup benar itu kayak mana? Roma pasal yang pertama 17 tadi. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bagaimana hidup benar? Setelah aku dibenarkan saat percaya, hidup oleh iman.
Hidup oleh iman bukan hidup oleh kekuatan sendiri, bukan hidup melihat menurut apa yang dilihat mata, bukan hidup menurut pikiran, bukan hidup menurut caraku, bukan hidup menurut apa kata orang, tapi aku hidup karena percaya. Hidup oleh iman. Aku punya iman, maka aku hidupi iman itu. Caranya, aku perkatakan apa yang kupercaya di hati. Caranya, aku lakukan apa yang kupercaya tentang firman Tuhan. Aku lakukan tentang apa yang aku tahu dari Yesus. Iman tanpa perbuatan tentu mati. Tapi iman yang sebenarnya adalah kita percaya maka kita melakukan. Amin. Apapun yang kulakukan karena percaya, maka itu namanya hidup oleh iman. Iman itu harus disertai perbuatan. Bisa iman itu kita katakan, itu juga perbuatan. Hati percaya, mulut mengaku diselamatkan. Haleluya. Doa itu adalah tindakan iman. Aku percaya, makanya aku berdoa. Lalu firman yang kita dengar, kita percaya, lalu kita lakukan. Jadi saya melakukan firman karena percaya. Haleluya. Bukan karena terpaksa. Anda memberi persepuluhan bukan karena terpaksa, karena saudara tahu firman Tuhan. Dibuka nanti tingkap langit, dicurahkan berkat sampai berlimpah, kata Tuhan. Puji aku buka tingkap langit. Kalau kau percaya, lakukanlah. Maka jadilah seperti firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini kalau dilakukan, itu jadi sama kita. Ya, tapi kalau tidak dilakukan, maka tidak jadi. Ibaratnya kau punya jagung. Lalu kau mengharapkan jagung ini 4 bulan kemudian nanti panen jagung. Tapi kau tidak bertindak, tidak tanam, ya nggak jadi. Malah biji jagungnya busuk nanti. Demikian juga, ketika kita mendengar suara Tuhan, timbul iman di hati, maka lakukanlah apa yang kau percaya itu. Apakah dengan berkata-kata, apakah dengan doa, apakah dengan tindakan yang lain. Jadi aku melakukannya karena aku percaya. Aku mengatakannya karena aku percaya. Maka terima terus firman. Terus datang sama Tuhan supaya Tuhan menyatakan diri, supaya Tuhan berfirman, supaya imanmu makin besar. Makin besar imanmu, makin besar nanti bisa kau lakukan. Iman itu mata yang melihat yang tak bisa dilihat siapapun. Iman itu membuat kita mengerti walaupun orang tidak mengerti. Iman itu mata yang bisa membuat kita makin jauh melihat sementara orang tak bisa melihat. Itulah iman, ya. Jadi firman yang hidup, Yesus yang hidup di dalam hati kita, itulah iman kita. Kenal dia. Terus dengar firman, imanmu berakar, imanmu bertumbuh makin besar. Iman sebesar biji sesawi, sebesar biji bayam pun kalau dipakai bisa pindahkan gunung. Apalagi iman sebesar gunung kalau dipakai bisa menguasai dunia. Haleluya. Dan bagi orang percaya semuanya mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup percaya sama Yesus, kita sudah hidup benar namanya. Ketika kita percaya firman, percaya Yesus, kita sudah dibenarkan menjadi orang benar. Dosa kita sudah diangkut, sudah punya Yesus. Yesus sudah dianggap salah dan dihukum, tapi kita sudah dianggap benar dan dilayakkan masuk surga. Tapi bukan karena usaha perbuatan baik saya, bukan karena saya sudah beragama Kristen, hanya karena saya percaya Yesus sudah menebusnya di kayu salib. Amin. Jika saya percaya, saya disebut orang benar. Lalu saya ketika hidup oleh iman, bertindak dengan iman, saya disebut orang benar atau hidup benar. Kalau saya hidup benar, karakter saya akan semakin diubah sampai seperti Yesus, sifat saya. Kalau saya hidup benar, maka hidup iman saya akan bertumbuh. Saya akan melihat banyak hal yang baik akan terjadi. Nah, contoh seperti inilah kalau sudah kita nanti hidup benar. Hidup benar artinya hidup oleh iman. Katakan dulu bersama saya, hidup benar artinya lagi. Hidup benar artinya ikuti perkataan saya. Hidup benar
Artinya hidup oleh iman. Hidup oleh iman artinya bertindak berdasarkan iman. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata, maka aku berdoa. Karena aku percaya, maka aku melakukan, maka aku mentaati firman. Itulah hidup oleh iman. Itulah hidup orang benar. Itulah hidup yang benar. Kalau kita hidup sudah benar, maka apa yang terjadi? Mazmur 92 ayat 13. Orang benar. Tadi saya sudah sebut orang benar. Lalu orang benar akan hidup benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kenapa mesti pohon korma? Karena pohon korma beda dari semua pohon di muka bumi. Apa bedanya? Di mana pohon tidak bisa hidup, pohon korma bisa hidup. Di mana pohon tidak bisa hidup? Di padang gurun. Karena di padang gurun panas, tidak ada hujan, tidak ada sungai di sana. Tapi pohon korma bisa hidup. Karena pohon korma itu kekuatannya adalah akarnya mampu mencium tanah di padang, mencium air di padang gurun sampai puluhan meter, sampai dapat mata air di dalam tanah di padang gurun. Maka dia hidup. Kalau tidak, karena tidak ada hujan, tidak ada sungai di sana, tidak ada bisa pohon hidup di padang gurun. Tapi pohon korma bisa. Maka begitulah kita disebut. Ketika kita hidup oleh iman, iman kita itu diperkenan. Akar iman kita itu menyambung dengan Tuhan Yesus sumber hidup. Maka kalaupun tidak mungkin di dunia ini kita hidup, tapi karena kita percaya akar iman kita mendapatkan Yesus sebagai mata air hidup, maka kita bisa hidup seperti pohon korma katanya. Pohon korma itu akarnya begitu dalam sampai dapat mata air di dalam tanah puluhan meter. Pohon korma itu kuat walaupun di padang gurun banyak badai. Pohon kuat ditentukan oleh akarnya. Pohon korma itu pohon yang paling kuat karena akarnya dalam. Bisa saja tingginya 1 meter kita lihat, tapi akarnya sudah 30 meter di bawah, bahkan lebih. Jadi kuat. Begitulah orang yang hidup oleh iman. Kuat, tidak terkalahkan, dan bisa tumbuh subur di padang gurun dan berbuah terus. Pohon korma itu seperti pohon sawit, tapi bukan pohon sawit. Buahnya pun seperti pohon sawit. Ya, nanti di Rantau Perapat kalau datang, yang mana itu Pak buah korma, nanti saya belikan untuk saudara. Nah, manis itu. Dan itu bisa tumbuh di padang gurun. Haleluya. Nah, seperti itulah kita. Hidup kita nggak tergantung lagi dengan diri kita, dengan situasi. Tergantung kepada Yesus sumber hidup kita. Pohon korma tidak tergantung pada hujan sungai, karena tidak ada hujan sungai di padang gurun. Tergantung pada mata air di dalam yang disentuh oleh akarnya. Iman kita menyentuh Yesus sumber hidup kita, maka kita tidak bergantung kepada apapun, tapi Yesus yang menjadi sumber hidup. Amin. Pohon tidak bisa hidup, tapi pohon korma bisa hidup. Di dunia ini kalau kita hidup oleh iman, orang bangkrut kita diberkati terus. Orang semua sakit kita sehat terus. Kok bisa begitu? Habis obat orang kematian karena nggak ada lagi obat. Kita tidak mati karena kita punya obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Kenapa kita bisa gembira? Karena sumber sukacita kita bukan karena banyak uang, bukan karena situasi mendukung, karena di dalam Yesus melimpah sukacita kita. Amin. Dan akar iman kita mendapat sukacita itu, sehingga walaupun jam 12 muka kita tetap senyum. Apalagi jam 12 lewat. Walaupun lapar sedikit, jadi kenyang karena firman. Selesai khotbah baru selera makan di rumah. Amin. Jangan pas dengar khotbah jadi ingat lapar. Itu namanya tagalia, ya. Baik, hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan,
Jadi iman ini dahsyat. Kita seperti pohon korma. Waktu masa pandemi orang mati sakit karena corona, satu pun jemaat diberi pemulihan jiwa. Karena saya berdoa dan saya umumkan, ikuti kesehatan seperti anjuran pemerintah. Tapi yang paling penting, dekat dengan Tuhan, kita berdoa, Tuhan melindungi kita. Amin. Sekalipun rebah di sisi kita 1.000, 10.000 sisi kanan, kita nonton, kita gak kena, karena Tuhan melindungi. Jadi hidup kita ditentukan oleh Tuhan, tapi kita nyambung berkenan pada Tuhan karena iman. Makanya bangun imanmu, dengar firman, jangan ngantuk, harus sungguh-sungguh supaya dikasih Tuhan iman melalui suara Tuhan nanti. Amin. Itulah hebatnya orang beriman, bisa tumbuh subur di padang gurun. Pohon apa itu? Pohon korma namanya. Jangan coba tanam padi di sana, jangan coba tanam kelapa sawit, pasti mati. Hanya pohon korma yang bisa hidup. Seperti itulah kita. Haleluya. Dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras. Pohon aras ini juga pohon yang terbaik sedunia, dan sekarang sudah langka, ada di Timur Tengah, di Bandung namanya. Pohon korma, pohon aras ini diumpamakan seperti itulah orang benar. Seperti itulah hidup orang benar. Hidup oleh iman itu seperti pohon aras di Libanon. Ada apa pohon aras ini? Itu pohon paling mahal, paling baik sedunia. Jati, mahoni, kalah itu semua. Pohon aras ini tumbuhnya di atas gunung yang tinggi. Kalau tinggi kuat angin. Pohon aras ini pohon yang bisa umurnya 1.000 tahun. 1.000 tahun. Pohon yang paling besar, lebih besar dari gedung ini besar. Batangnya. Getahnya bisa bikin obat, bisa bikin wangi-wangian. Tapi jangan coba datang binatang kalau jengking, liban, gak tahan mencium baunya. Kayu pohon aras tahan direndam, tak bisa dimakan rayap. Makanya kapal-kapal mahal zaman dulu itu dibuat dari pohon aras. Getahnya bisa jadi obat, bisa wangi-wangian, tapi juga bisa bagi racun bagi binatang-binatang yang berbisa. Pohonnya tahan air. Dulu Salomo bangun bait Allah, dia pakai pohon aras. Seperti itulah kita kalau hidup oleh iman, seperti pohon aras. Haleluya. Kesaksian hidup kita, gaya hidup kita, wow, luar biasa. Pengaruh hidup kita luar biasa. Salah satu dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Karena Allah itu menyebarkan damai. Pohon aras itu menyebarkan wangian. Kalau orang dekat pohon aras, aduh, sudah kali katanya. Begitulah anak Tuhan. Wangi karakter hidupnya orang. Oh, enak kali bergaul sama kamu ya. Dia bergaul anakku sama anak itu, berubah dia. Makin baik dia. Tak mau gereja, sekarang sudah rajin gereja. Itulah kehidupan anak yang seperti pohon korma. Jangan jadi marah, jangan bergaul lagi. Sejak kau bergaul jadi tukang judi kau. Gitu ya. Jadi pohon aras itu diumpamakan orang yang hidup oleh iman atau hidup benar. Amin. Iya. Otomatis nggak dibuat-buat. Memang begitulah. Sudah bawaannya. Begitulah orang yang hidup oleh iman. Bisa tumbuh seperti pohon korma, bisa subur seperti pohon aras. Alkitab juga bilang, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya, semua mungkin bagi orang percaya. Tidak ada yang bisa membatasi orang percaya. Alkitab bilang, orang percaya tidak mungkin dipermalukan. Tuhan bilang, jadilah menurut imanmu. 1 Yohanes pasal 5 dikatakan yang 4, imanmu mengalahkan dunia, imanmu mengalahkan iblis. Luar biasa iman ini, saudara. Dan ada ayat yang lain berkata, seperti nyanyian kita, ada campur tangan Tuhan bagi orang percaya. Memang orang
percaya belum sempurna, itu proses kesempurnaan itu di dalam Tuhan. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan atau hidup oleh iman, maka Tuhan memproses kita jadi sempurna nanti. Jadi kita nggak bisa menyempurnakan diri kita. Yang penting kita hidup oleh iman, hidup benar namanya. Tuhan yang menyempurnakan kita, makin baik, makin baik, makin baik. Makanya dikatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Gak pandai dia jalan, karena dia belum sempurna dalam hidup ini. Gak pandai dia menjalani hidup ini, karena kurang pandai dia banyak hal pengalaman. Tapi karena dia hidup oleh iman, walaupun tergelincir, gak sampai tergeletak. Kalaupun sakit, tidak sampai tergeletak. Sebab orang yang berkenan kepada Tuhan, kalau mau jatuh, tangan Tuhan menjaga, tidak sampai tergeletak. Itulah kelebihan orang percaya di mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi maka kita setelah sudah dibenarkan karena percaya sama Yesus, karena Yesus membuat kita jadi benar, dia menggantikan kita posisi kita. Yang kedua, Tuhan mau kita hidup benar. Caranya hidup oleh iman. Katakan apa yang kau percaya. Penuhi hatimu dengan firman. Terus datang sama Tuhan supaya imanmu tambah. Makin penuh firman, makin tambah kau kenal Tuhan, mengalami Tuhan, makin tambah imanmu. Ya, dan hiduplah dengan iman. Katakanlah imanmu itu, lakukanlah karena kau percaya. Maka kau sedang hidup bergerak di dalam Tuhan, hidup oleh iman. Kau seperti pohon korma, subur walaupun tidak didukung oleh situasi kondisi. Seperti pohon aras, pohon yang terbaik. Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa. Dan semua mungkin bagi orang percaya. Selanjutnya, orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Haleluya. Markus 16 ayat 17, orang percaya ini tandanya. Mereka usir setan akan lari. Karena iman kita membuat kita berkenan di beda Tuhan, tapi iman kita mengalahkan dunia. Iman kita itu kekuatannya luar biasa sampai bisa kita mengalahkan setan. Dan orang percaya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dan ketika orang percaya berdoa, sungguh-sungguh pasti dijawab Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Siapa orang benar? Orang yang percaya pada Yesus. Bagaimana caranya hidup benar? Hidup oleh iman. Kalau saya hidup oleh iman, saya tidak bisa dibatasi. Saya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saya akan seperti pohon korma tumbuhnya subur. Saya akan seperti pohon aras tumbuh subur. Dan orang-orang percaya selalu mengalami mukjizat. Tiada yang mustahil bagi orang. Tuhan begitu lihat iman kita di hati, jadilah seperti iman. Jadi kita hidup oleh iman. Kalau hidup dengan pikiran, sudah tamat kita itu. Hidup dengan kekuatan sendiri, sudah tak usah dipelajari. Orang-orang yang gak mengenal Yesus juga hidup seperti itu. Tapi hidup oleh iman, itu membuat kita berkenan sama Tuhan. Itu membuat kita luar biasa. Tapi hidup oleh iman ini unik. Kalau orang nggak tahu pohon korma, ini Pak Malawi itu Pak Pendeta juga gila itu. Masa bisa pohon tumbuh di padang gurun katanya. Nah setelah saya kasih tahu, oh itu bukan rahasia. Maka kalau orang bilang hidup oleh iman lah pasti diberkati, dari mana itu? Nah makanya tiada yang mustahil bagi orang. Nah, buktinya saya nggak kurang, kalau saya nggak pernah minta-minta. Apa pernah minta-minta? Sama orang tua pun saya nggak minta-minta. Tapi kalau sama Bapak di surga, saya cukup minta. Nggak kita minta, cukup minta. Minta-minta dengan minta, ini ya. Minta. Kalau saya nggak minta aja, Bapak aku butuh ini.
Lalu dilihatnya percaya, nah jadilah. Kalau nggak percaya, belum percaya nggak jadi. Makanya harus pakai iman semua. Amin. Itu dahsyat dan itu Tuhan mau. Itu yang berkenan. Itu yang Tuhan mau. Kalau hidup dengan pikiran, kekuatan, dengan uangmu yang ada, apa yang dibangun manusia bisa runtuh dalam satu malam. Tapi apa yang dibangun Tuhan akan teguh selama-lamanya. Amin. Jadi bangunlah hidupmu dalam Tuhan. Tidak akan sia-sia. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang percaya. Orang percaya itu bisa hidup seperti pohon korma di padang. Bisa tumbuh subur hebat seperti pohon Amin. Sudah senangnya. Jadi luar biasa saudara, kalau saya lihat cara Tuhan ini, sehingga membuat saya tambah iman. Tambah saya alami Tuhan, tambah saya alami mujizat, tambah saya mengerti firman, iman saya semakin berakar. Nah, kalau pohon korma itu berakar, wah, dia bisa dapat di dalam tanah itu mata air yang besar. Lalu ditarik akarnya itulah ke atas air itu. Lalu ada danau dibikinnya. Di padang gurun bisa danau karena nggak hujan itu, nggak ada udah. Karena akarnya itu udah dapat air banyak di bawah sana. Mungkin udah berapa puluh meter sana. Jadi akarnya itu kayak selang. Hisap air itu ditaruh di sampingnya jadi danau. Itulah namanya danau di padang gurun, oasis namanya. Kok bisa? Karena pohon korma. Haleluya. Yesus sumber hidup kita. Kita bisa hidup berkelimpahan karena Yesus. Kita bisa sehat karena Yesus. Kita bisa bahagia karena Yesus. Sekalipun dunia bikin susah, kita bahagia karena Yesus. Tapi untuk itulah kita hidup oleh iman. Orang benar seperti ini hidupnya. Apa namanya? Tuhan terlibat. Kalau jatuh nggak sampai tergeletak. Kalau sakit nggak sampai tergeletak. Saya doakan jangan ada sakit sampai naik itu tergeletak gitu. Tapi kalau kata ya Pak kata Tuhan mau orang percaya yang belum sempurna, yang belum pandai jalan dalam hidup ini, tapi karena hidup oleh iman nggak sampai tergeletak. Haleluya. Doakan kalaupun nggak pandai kamu jaga kesehatan karena bandel kali diminum lagi yang kasih minuman akhirnya sakit, saya doakan jangan sampai namun tergeletak. Tapi cepat bertobat waktu saya. Amin. Sudah jangan salah terus ya. Haleluya. Sehat kesehatan tertinggali. Ya, lebih penting daripada uang banyak ya. Sudah sehat, uang banyak, surga adalah mantap lagi. Haleluya. Dan Tuhan rindu kita seperti itu. Amin. Ayo terus dengar firman, terus alami Yesus. Makin kau alami Yesus dalam hidupmu, makin kau menerima mengerti firman, imanmu makin kokoh. Dan imanmu akan membawa kau masuk layak masuk surga. Dan kau membuat kau sehat sampai mati. Doamu akan didengar Tuhan. Karena doa orang percaya berkenan. Doa orang benar sangat besar. Bukan hanya sebatas kata-kata. Kata-kata ditambah iman, kata-kata itu berkuasa. Doa itu kan kata-kata, tapi harus ada iman dalamnya. Ibarat kopi tambah gula tambah susu enak ya. Ya, jadi begitu juga tindakan tambah iman, mujizat. Doa tambah iman, hasilnya luar biasa. Kata-kata plus iman, berkuasa kata-kata ini. Katakanlah kepada gunung tercampak, asal jangan bimbang, tapi ada hatimu percaya, itu akan terjadi. Oh, kata-kata itu bukan sebatas suara, ada kuasa. Suara itu sebenarnya ada kuasa. Ada, kalau anak-anak sekolah yang belajar fisika, ada intensitas suara bisa pecah gendang telinga kita kalau dinaikkan. Atau kaca yang tebal 5 mili, ada sejenis suara yang frekuensinya sampai sekian, naikkan ini pecah kaca. Artinya suara itu ada kuasa. Nah, ini kita bukan suara yang didengar oleh publik, tapi suara iman, suara roh, suara firman di dalam hati kita. Kalau itu kita lepaskan itu melalui mulut kita, itu ada kuasa. Sehingga iblis mentar, sehingga penyakit kanker dalam dirimu langsung mati dia ketika kita lepas. Ya, kalau secara teori ada suara bisa pecahkan gendang telinga atau kaca, pecah dia. Pecah dia.
Nah, kita nggak pakai suara itu karena untuk apa pecahin gendang telinga jadi tuli nanti kan? Ya, perlu dipecahkan masalahnya. Amin. Dosanya gitu. Nah, jadi itulah suara yang keluar dari mulut kita, tapi terasal dari suara iman, suara firman di hati, suara Roh Kudus yang kita lepaskan oleh suara. Atau kita lepaskan lewat tumbukan maksudnya tindakan ya. Yes. Ada tindakan saudara ya. Tindakan yang luar biasa. Makin cepat melakukan firman, makin hebat kuasanya, makin berkuasa kita. Ibarat saya dulu sebelum bertobat, aku pernah belajar pencaksilat karate. Jadi kami pelajari ilmu fisika juga. Jadi kalau kita bisa gitu, itu kuat ya daripada. Wah, kuat itu ya. Jadi saya bukan belajar karate. Artinya kecepatan itu membuat kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Makin cepat kau melakukan firman yang kau dengar, hebat kekuatan imanmu. Jadi sehingga perkataanmu nanti wah langsung cepat dengan kecepatan melebihi cahaya matahari. Haleluya. Air kalau disemprotkan dengan kecepatan tinggi, ini bisa pecah, ini bisa terbelah. Padahal air itu apa lah ya kan? Begini kan ada apa itu kan? Tapi kalau disemprotkan dengan kecepatan tinggi, ini bisa terbelah. Jadi batu itu bisa dibelah oleh air yang kecepatan tinggi. Artinya kalau kau cepat melakukan firman, itu kekuatan di dalam imanmu, kekuatan dalam dirimu hebat. Sampai iblis nggak bisa tenang. Itu kau bilang iblis keluar dalam hati, terpental di dalam. Push, langsung 30 menit kita tercapai. Itulah makanya cepat lakukan firman supaya kekuatan imanmu semakin hebat. Amin. Kekuatan suara doamu luar biasa. Itu bedanya. Kenapa doa sini Pak begini? Kenapa doa ini? Ya pun terima firman pun dapat sambil nanti. Ada bisa. Kalau amin, bagus sekali di firman. Langsung dilakukannya. Waduh, dia seperti jet iman dan cepat sekali. Doanya pun penuh kuasa. Saudara, kalaupun ada pasir, saya lepaskan pasir dengan kecepatan tinggi, pecah ini. Jangankan pasir, air tadi saya bilang bisa terbelah, apalagi iman kita. Lepaskan lewat doa, lepaskan dengan tindakan, sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita hari ini benarkan, kita akan ada perjamuan kudus. Bertobat minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan yang mengampuni, lalu kita jadi benar, lalu kita belajar hidup benar. Caranya hidup oleh iman. Amin. Saudara akan tumbuh seperti pohon ara. Bisa tumbuh subur berbuah seperti pohon. Apa tadi? Pohon? Mana mungkin kamu bisa sehat terus katanya? Orang udah kena corona, apalagi sekarang Omikron, apalagi nanti corona, apa lagi nanti? Buatilah nama-nama lengkap, kita menghafal itu ya. Yang penting kita jaga kesehatan, terutama jaga hati kita tetap suci di hadapan Tuhan. Amin. Dan jaga imanmu, karena imanmu yang mengalahkan semuanya. Imanmu yang buat kau boleh masuk surga. Kalau kelakuan karakter pas-pasan dengan kita ini, ya kan? Si banyak yang kulihat pemarah, ya. Tapi karena imanmu pada Yesus, okelah, marahmu kutangguhlah, kau masuk surga karena imanmu. Enak kali itu Yesus ini bilang. Haleluya. Tapi aku mau setelah ku benarkan ku ampuni, hidup benar kamu, katanya kan? Kau udah ku bebaskan dari mencuri lagi kau, katanya kan? Janganlah, bikin senanglah Tuhan. Amin. Nah, toh hidup kita nanti seperti pohon korma, seperti pohon aras, seperti apa lagi? Ada dibilang begini, jalan orang benar semakin terang sampai rembang tengah hari. Artinya semakin percaya, semakin hebat. Jadi kalau orang dunia bilang tua kelapa, kata makin tua makin berminyak. Kita pun begitu. Ya, makin tua makin berkualitas, makin diurapi, makin beriman, makin kuat rohnya, makin hebat kehidupannya. Amin. Walaupun tubuhnya sudah nggak bisa salto-salto lagi kayak muda dulu kan, tapi rohaninya di dalamnya waduh luar biasa. Nah, harusnya kita seperti itu, dan supaya seperti itu hidup benar.
Caranya hidup oleh iman. Bangun imanmu, katakan imanmu. Bangun imanmu, taati karena kau percaya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan.